Selamat sore Mas Tio. Sore Mas Henry. Mas Henry, suaraku jelas nggak Mas? Jelas, jelas, jelas. Oh ya, udah. Suara saya Aku jelas soalnya ya Mas. Suara saya jelas lupa bawa ya itu. Mas. Apa tuh? Yang ini. Nah, Oke, wireless nggak bawa, lupa. Jadi aku deketin aja ke sini. siap, siap. Mas Tio, makasih waktunya Mas Tio. Tadi saya sempat memperkenalkan Mas Tio dengan teman-teman. Hari ini kita topiknya lifestyle dengan cancer Mas. Saya langsung aja Mas Tio, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Mas. Ya. Eh, Boleh dijelaskan di awal dulu nggak? Sebenarnya kan tadi saya sudah jelaskan Mas Tio ini banyak ngerti teori gitu. Jadi yang bahkan dokter aja malas banget belajar teorinya gitu. Balik lagi Mas lihat Mas Tio sebagai engineer justru belajar gimana caranya menilik ke belakang asal usulnya. Boleh dijelaskan nggak sebenarnya kanker itu apa sih Mas sebenarnya? Penyakit apa sih kanker itu? Penyakit atau apa? Ya, cancer itu kalau dari basicnya ya, cancer itu sendiri ya. Cancer itu sebetulnya asalnya tuh bukan dari mana-mana. Jadi bukan bukan sel yang misalnya contohnya kita terinfeksi oleh sel sel asing tuh sel itu berkembang dalam tubuh kita, bukan, itu bukan sel asing. Jadi sel cancer itu sebenarnya tadinya itu sel kita sendiri, cuman sel kita kan semua di tubuh kita kan sel kita itu kan normal ya, mendukung fungsi kita. Ada setiap sel di tubuh kita itu ada fungsi dan tujuannya. Jadi kalau nggak ada fungsi dan tujuannya, misalnya apa ya, contohnya tai lalat, cuma estetika. Jadi nggak ada fungsinya. Tapi semua sel lain harus ada fungsi kalau mau ada di tubuh kita. Jadi sel cancer ini ialah sel yang berasal dari sel normal, tapi dia berubah menjadi suatu sel yang tidak punya fungsi, tidak ada kegunaan, tapi dia berkembang cepat tanpa aturan. Nah, jadi sel ini mengalami mutasi di genetiknya ya, di DNA-nya, sehingga dia bisa break break dari kontrol tubuh kita. Jadi kalau kalau tubuh kita misalnya kita mau numbuhin otot nih, otot kita kan tubuhnya pasti terkontrol dong. Nggak mungkin kita tiba-tiba otot kita kegedean salah satunya. Itu nggak mungkin. Jadi kita semua terkontrol. Sama semua sel tubuh kita, termasuk sel-sel imun kita, berkembangnya juga punya kontrol. Dia tahu kapan berhenti, tahu kapan start. Ini sel cancer ini enggak. Sel cancer ini dia sel normal yang berubah menjadi sel yang tujuan dia ada cuma untuk berkembang. Dia nggak ada fungsi, misalnya kalau otot berkembang menambah kekuatan. Tapi kalau sel cancer ini berkembang nggak ada tujuannya, dia malah invading kanan kirinya sel normal di sekitarnya. Jadi basic sel cancer ini kalau mau dibagi itu kalau nggak salah ada 3 ya. Ada tipe karsinoma ya, karsinoma atau sarkoma, atau ada juga leukemia. Leukemia. Jadi dari 3 jenis yang umum ini ya, sel cancer. Kalau kalau si karsinoma itu biasanya muncul dari sel-sel normal kita yang tipenya epithelial cell, sel epithelial. Epithelial cell itu kayak ada di lining setiap organ-organ kita. Contohnya kalau di wanita breast cancer ya, kanker payudara, atau colon cancer, lung cancer, kanker paru-paru, kanker otak, ya, atau seperti tumor otak itu. Pokoknya di organ-organ kita gitu, kayak contohnya di pankreas, itu jenisnya namanya karsinoma. Kalau yang sarkoma, dia itu di connective tissue, jaringan konektif atau di otot, di skeletal muscle. Contohnya ya contohnya kayak misalnya contohnya bone tumor itu juga termasuk salah satunya, kanker tulang atau sarkoma yang di otot, connective tissue. Kalau yang leukemia itu lebih ke arah kanker darah, itu biasanya white blood. Jadi sel darah putih kita berkembangnya jadi abnormal. Nah, itu contohnya leukemia. Antara 3 besar cancer itu awalnya itu semua dari sel normal kita sendiri, bukan dari sel mana-mana. Cuman dia berkembangnya ya gitu. Tiba-tiba dia mengalami mutasi, ya sebetulnya bukan tiba-tiba ya, pasti ada faktornya kenapa dia mengalami mutasi di level gennya. Nah, mutasi ini yang menyebabkan dia bisa menaikkan oncogennya, ya,
gen yang pro ke oncogenesis, pertumbuhan kanker, dan juga di DNA-nya dia bisa menurunkan ekspresi tumor suppressor gene-nya, gen-gen yang harusnya mensuppress cell cycle. Jadi sel normal itu kalau membelah itu ada yang disebut namanya cell cycle. Siklus pembelahan sel ini yang normal ini dia selalu berhenti tepat waktu ya. Mungkin nggak aku jelasin detail di sini karena takutnya audiensnya awam ya. Nah, siklus sel pembelahan itu contohnya sel imun kita nih yang paling gampang. Sel imun kita ada infeksi datang, patogen datang, dia kan harus membelah cepat dan fight back, menyerang infeksi. Setelah infeksinya sudah kalah, dia stop berkembang, stop membelah, selesai. Nah, kalau sel cancer ini enggak. Pada saat dia membelah, masukin sel cycle dia tidak infinite, nggak berhenti-berhenti. Dia maunya membelah terus, tanpa aturan. Nggak bisa dihentikan, nggak ada lawan, nggak ada fungsi, nggak ada membelah untuk pertumbuhan, grow, apapun nggak dibutuhkan, tapi dia membelah terus. Jadi dia bisa break cell cycle normal. Itu ciri-ciri sel cancer adalah dia bisa break siklus sel, pembelahan sel yang normal, dia bisa break itu. Artinya untuk nge-break aturan itu, dia harus bisa mensuppress tumor suppressor gene-nya. Ya, kalau mau disebutin ya, contohnya P53. Begitu dia bisa mensuppress gen-gen yang bisa mencegah sel cycle berhenti, menyebabkan sel cycle berhenti itu bisa di-stop sama dia disuppress, dia bebas membelah. Nah, untuk membelah ini juga syaratnya itu dia harus mencegah yang namanya DNA break. Jadi setiap pembelahan sel itu kan berarti kan menduplikasi DNA dari induknya. Induk punya daughter cell, dia mereplikasi DNA-nya. Normalnya di setiap replikasi sel normal pada saat dia membelah, DNA daughter dan mother ini berbeda. Jadi daughter cell-nya itu mengalami pemendekan yang disebut namanya telomer. Jadi telomer itu adalah mudahnya untuk orang awam apa ya analoginya ya. Telomer itu ialah suatu ikatan di ujung DNA yang menjaga supaya DNA strand-nya tidak break. Tapi telomer ini bakal memendek di setiap replikasi. Jadi kalau ada sel normal mau replikasi, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16 dan seterusnya. Setiap replikasi itu sel normal itu pasti akan mengalami limit. Ada siklus sel, pembelahan sel ada limitnya. Semakin dia sering membelah, semakin dia cepat mencapai mortality-nya, mati. Karena telomernya makin pendek. Ya, karena di setiap daughter cell-nya selalu mewariskan pemendekan telomer. Dari ibunya ke anak-anaknya makin lama makin pendek telomernya. Ibu sel, misalnya ada suatu epithel sel deh, suatu epithel sel, atau enggak ini sel imun deh. Yeah. Anggapnya ini leukosit, sel imun. Ada infeksi, dia membelah kan nih. Nah, pada saat membelah, dia membelah 1 jadi 2, yang keduanya itu kan daughter cell-nya, anaknya. Yeah. Ini masih bisa membelah lagi, replikasi lagi. Nah, di setiap membelah itu kan dia mengalami duplikasi DNA, Mas. Benar nggak? Kan setiap sel, semua sel hidup pasti ada DNA-nya dong. Iya. DNA yang membelah ini itu agar bisa terus direplikasi, dia setelah direplikasi dia harus anggap aja gini nih buat awamnya. DNA strand itu double helix-nya itu harus disimpul. Nah, untuk orang awam gitu aja deh. Dan disimpul supaya dia nggak rusak DNA-nya di anaknya. Nah, tapi telomer itu sifatnya di anak-anaknya itu simpulnya tali untuk menyimpulnya ini makin pendek. Akhirnya kan makin sulit membuat simpulnya, Mas. Enggak. Untuk anggap aja DNA itu anggap aja 2 garis tali gini, 2 tali gini yang setiap selesai direplikasi dia harus disimpul lagi di ujungnya. Tapi lama-lama ujung simpulnya ini makin pendek di setiap replikasinya dia. Akhirnya semua sel hidup, makhluk hidup apapun yang hidup di bumi ini akhirnya pasti mati. Itu kan harus mati. Harus mati. Tidak ada apapun sel hidup yang tidak pernah mati, tidak ada. Iya. Pasti mati. Nah, cara matinya itu kalau di luar takdir kehidupan ini mati, hanya melihat dari matematika biologi,
pasti matematika biologi itu juga mengajak sel itu mati. Dari awalnya dia mulai hidup, sampai akhirnya harus mati, itu rentangnya itu ialah rentang pemendekan telomer. Nah, telomer ini simpelnya makin pendek, karena kita kan berkembang, ada yang rusak digantikan, semua sel kita kan semua ada damage dan repair. Tapi repair capacity, kapasitas untuk repair ini, akhirnya juga stop nantinya. Nggak bisa repair terus-menerus. Kita ada luka dikit kayak film-film Highlander yang immortal itu ditusuk, robot sembuh sendiri, replikatifnya cepat banget. Itu kan film yang fiksi. Tapi realnya secara biologi, impossible. Kenapa? Karena selalu ada pembentukan telomer ini di setiap replikasi sel baru yang menggantikan atau repairnya itu. Cancer, however, cancer ini bisa ngakalin simpulnya ini. Yang harus silent dulu, saya lupa pindahin ke airplane mode dan nggak ada telepon masuk. Ya, jadi cancer itu sifatnya dia, jadi sebetulnya nggak cancer aja sih, sel normal pun juga memiliki suatu enzim ya yang disebut namanya telomerase. Sebetulnya sih bukan enzim tapi seperti enzim, tapi sebetulnya bukan enzim. Telomerase itu ialah suatu kayak RNA yang sifatnya bisa memperpanjang kembali telomer. Jadi dia pendek. Jadi habis membelah, kalau telomerasnya aktif, dia manjang lagi, tapi nggak bisa manjang seperti semula. Saya gini, tadinya anggapnya simpul ini panjangnya 5 meter lah, kita anggapnya 5 cm deh ya. 5 cm, jadi kedeannya nggak begitu, tapi anggapnya 5 cm. Begitu dia membelah, dia turun jadi 4 cm, tapi kalau telomerasnya aktif, dia menjadi 4,5 cm. Bukan 5 cm lagi. 4,5 cm. Nah, kalau dia membelah lagi, kalau telomerasnya bagus, kita harusnya jadi 3 cm, tadi 4,5 jadi turun 1 cm, anggap aja setiap pembelahan, anggapnya turun 1 cm. Harus jadi 3,5 cm, ini cuma 4 cm. Tapi tetap ada awet muda. Ya. Orang awet muda. Ya, itu gitu ya, Mas. Ya, jadi telomeras itu cara kita ikhtiar untuk bisa awet muda ialah telomeras. Jadi kita replicative ability-nya itu nggak cepat habis waktunya. Itu namanya retard aging. Menghambat aging, tapi tidak ada yang disebut namanya forever young. Forever young itu maunya cancer. Cancer itu maunya forever young. Itu terus. Tapi kalau sel normal, aging pasti terjadi, tapi kita berusaha untuk memperlambatnya. Telomeras ini kuncinya. Tapi cancer mengakali telomeras kayak tadi 5 cm, di replikasinya turun jadi 4 cm, dia kembali 5 cm, Mas. Jadi nggak bakal pernah habis kan? Setiap membelah 5 cm lagi, 5 cm lagi. Kapan dia bisa stop cell cycle-nya? Nggak bisa kan? Ada yang melambat telomeras itu. Ya, karena telomeras itu, karena sel cancer itu bisa mengaktifkan telomeras terus-menerus ini, sehingga dia bisa break dari aturan. Kenapa? Aturan sel normal, siklus replikasi sel normal, setiap membelah kamu ada limitnya. Tapi kalau cancer dikasih limit, cancer nggak jadi cancer. Nggak ada bahayanya. Kayak gini, cancer payudara, karena telomernya nggak bisa dipanjangin, dia pasti pendek, akhirnya dia cuma bisa replikasi sebesar bola golf deh. Kalau cancer payudara mentok di bola golf, bahaya nggak cancer payudara? Nggak menyebar. Bahaya. Cancer yang telomernya nggak bisa diatur, ngikutin sel normal, dia membelah sebesar bola golf. Bahaya nggak sel cancernya? Kalau dia nggak menyebar segitu aja, ya kan dia udah berhenti. Kan dia kan replikasinya nggak kesampai. Karena dia udah berhenti di ukuran bola golf. Ya udah, biarin aja. Kalau nggak suka, buang aja. Tapi cancer kan nggak seperti itu. Yang membuat cancer menakutkan itu apa sih, Mas? Coba orang pada bilang, gue takutnya sama gue cancer, gue tumor, gue ini, gue takut banget. Takutnya apa? Takut menyebar. Karena dia membelah, menekan ke segala sisi tanpa aturan, sehingga merusak fungsi-fungsi sel di sekitarnya. Ya kan? Cuma itu doang. Dia menguasai tubuh kita, dan akhirnya kita mati, fungsi kita berkurang. Kan itu yang menyebabkan cancer. Jadi kan, cancer itu membahayakan kita saat cancer itu menekan ke segala arah. Dia nggak peduli, ini sel ada fungsinya, geser, keluar kemana-mana, metas kemana-mana, itu kan sel cancer. Untuk dia memiliki kemampuan itu, cuma satu yang dia butuhkan. Jangan stop pembelahan saya.
yaitu telomer yang dipanjang terus-menerus. Itu basic untuk berbagai jenis cancer apapun. Cancer kan ada ratusan jenis, Mas. Ya. Cancer itu ada ratusan jenis. Ya mungkin dengan diagnosa berbeda tempat, prognosisnya juga mungkin berbeda. Ada yang prognosisnya langsung buruk, ada yang masih bisa stage cepat. Kalau pankreas kan begitu ketahuan pankreas kan biasanya udah stage 4. Beda-beda lah cancer prognosisnya. Tapi patogenesisnya di awal, patogenesis itu artinya gini. Awalnya sel cancer itu bisa ada, etiologinya dan patogenesis terjadinya sel cancer, syaratnya cuma satu. Dia harus bisa replikasi tanpa berhenti. Artinya dari telomer, dia tidak boleh dihambat oleh telomer itu sendiri. Tidak boleh dihambat oleh pemendekan telomer. Jadi dia harus bisa keep telomernya dia selalu panjang kembali. Itu satu. Yang kedua, dia harus bisa mendapatkan substrat, bahan baku untuk dia membelah. Betul dong? Satu jadi dua. Ya, satu jadi dua. Butuh bahan baku nggak? Iya. Ya kan? Kalau satu sel hanya mau hidup, butuh energi, nggak membelah, gampang. Tapi kalau satu jadi dua, dia harus banyak butuh bahan baku nggak? Karena dia jadi double loh. Jadi triple. 4 dan seterusnya. Berarti dia harus dapat substrat bahan baku untuk biosintesis sel 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Itu kan butuh bahan baku. Nah, basicnya kenapa cancer itu disebut sebagai sel yang hypermetabolik, artinya gini, hypermetabolik itu ialah sel yang haus substrat, metabolismenya cepat, tapi cepatnya bukan metabolisme untuk katabolik energi ya, menghasilkan energi, tapi dia sel yang cepat untuk pembelahan, menambah biomas. Itu sel cancer. Jadi, basicnya sel cancer ini, karena dia butuh biomas besar, dia butuh satu substrat yang tidak pernah boleh nggak ada. Kenapa? Substrat ini, bahan baku biomas ini, mutlak dibutuhkan oleh sel-sel yang membelah cepat, tanpa aturan pun. Nah, jadi sel normal membelah cepat butuh, sel cancer membelah cepat dan tidak bisa diatur, sangat butuh. Mas Henry bisa nebak nggak nama substratnya apa itu? Nah, belum sampai ke situ nanti, Mas. nanti. Saya mundur lagi ke belakang boleh ya, Mas? Ya boleh. Apa penyebab cancer? Maksud saya, kenapa terjadi sel yang bermutasi itu? Penyebabnya apa sih? Apa keturunan atau apa ya penyebab? Kok kita bisa bermutasi? Ya. Oke. Untuk pemicunya ya. Pemicunya sebenarnya bisa macam-macam ya. Yang diteliti itu macam-macam. Yang paling umum, yang digadang-gadangkan paling umum karena ketidaktahuan kanker ialah mungkin, jadi apapun yang memicu kanker itu disebut namanya karsinogenik. Ya. Misalnya kita polusi, ya, merokok, asap rokok, asap kendaraan, ya semualah di polusi di bumi ini bisa menjadi pemicu, ya bisa, bukan pasti jadi pemicu, tapi bisa jadi pemicu. Itu namanya environment, ya lingkungan. Terus merokok belum tentu kan? Belum tentu. Jadi baru bisa memicu. Karena gini Mas, untuk mutasi terjadi, untuk sel cancer itu terjadi, satu hal yang selalu harus terjadi dulu di dalam, kan Mas tahu kan, cancer itu berarti kan perubahan. Tadi kan awal-awal aku ceritakan patogenesnya ialah kan harus ada mutasi di DNA. Nah, itu kan ada di dalam inti sel, Mas. Jadi di inti sel itu apa yang terjadi kok bisa ada mutasi di sana? Penyebab utamanya cuma satu, reaktif oksigen spesies, radikal bebas di dalam inti sel. Radikal bebas itu dari mana yang bisa membuat kerusakan DNA sehingga muncul mutasi DNA ini? Yes, itu salah satunya polutan ya, bisa dari faktor apa aja. Dan yang paling sebetulnya ya ada juga yang memang spontaneous genetik lah. Itu rare case spontaneous genetik. Ya, itu nggak bisa predictable. Tapi yang paling ya Mas? Spontaneous itu contohnya di bayi misalnya seperti itu. Ya, yes. Childhood cancer. Tapi nggak semua ya, childhood cancer itu mungkin nggak lama dari kelahiran ya. Tapi kalau udah umur 2, 3, 4 tahun,
childhood cancer pun tuh juga belum tentu genetiknya karena spontaneous. Kadang bisa karena infeksi sebelumnya. Jadi infectious agent juga bisa menyebabkan kanker. Yang paling umum kita tahu hepatitis B, ya kan? Penyebab kanker hati. Kenapa? Sifat virus ini kalau hepatitis ini kan virus DNA ya. Jadi dia bisa mengcopy DNA virusnya di dalam DNA kita. Jadi sifatnya itu jadi oncogene jatuhnya di sana. Jadi pada saat hepatosit kita, sel liver kita membelah, dia ikut membelah. Nah, tapi pada waktu yang tepat, dia bisa membuat terjadinya mutasi di sel hepatosit, sel liver kita sendiri. Akhirnya muncul kansernya, karsinoma di livernya. Karena karsinogennya ialah virus itu. Nah, jadi virus itu bisa menjadi sumber karsinogennya. Jadi kan polutan. Ini virus born, asalnya dari virus. Nah, jadi anak-anak kecil pun yang kecilnya sering sakit apa, infeksi nggak tuntas, bisa muncul. Nah, ini ada yang nanya tuh di kanker darah di mana pada anak-anak kan Mas sering dengarkan leukemia pada anak-anak. Contohnya ALL atau lymphoblastic leukemia, ya kan? Kalau di dewasa yang sering munculnya AML. Tapi ALL pun ini juga belum tentu karena spontaneous. Banyak ALL ini muncul tapi dengan anak yang memiliki histori sering sakit sebelumnya atau pernah terinfeksi dalam jangka waktu lama. Jadi kayak nggak tuntas. Nah, jadi sifatnya infeksi itu bisa dorman. Dia nggak kelihatan tapi diem. Nah, dia bisa jadi sumber pemicu karsinogenesisnya nanti. Nah, itu jadi nggak semua childhood cancer itu spontaneous, Mas. Bisa tetap ada pemicunya. Nah, tapi yang kita bakal paling menarik dan paling dibahas adalah kan karena gaya hidup sebetulnya, Mas. Benar nggak? Yang jadi cancer sekarang ada di mana-mana kok. Dulu zaman-zaman tahun 70-80-an kita tua banget ya. Kayak dulu cancer itu kayaknya nggak seramai sekarang gitu loh. Kok sekarang makin zaman makin ini kok di mana-mana banyak cancer itu jadi suatu hal yang lumrah ya. Kalau zaman dulu, kasihan deh dia kena cancer. Itu karena bisa ngomong kayak gitu diomongin kenapa? Karena ini sangat jarang. Tapi sekarang hampir mungkin semua orang mau teman, mau saudara, mau teman sekantor pasti ada yang kena cancer. Kayaknya udah hampir merata cancer ini. Ya, berarti ada faktorial yang sangat berpengaruh dari lingkungan kita yang membuat kenapa cancer hampir menjadi pandemi. Jadi epidemi kan ada yang something wrong nih. Ya kan ada something wrong kayak dulu apa yang berubah ya? Ya itu dia. Gaya hidup. Jadi berubah, pola makan berubah. Jadi ada kesalahan pada saat pembuatan sel yang itu terus dijalankan terus kesalahan itu akibat mungkin ada infeksi, ada trauma sebelumnya atau ya apapun karsinogeniknya maupun metabolisme. Jadi kan akarnya satu Mas, yang tadi akarnya satu. Akarnya ROS dulu, reaktif oksigen spesies. Penyebab reaktif oksigen spesies di dalam sel ini apa? Karena yang memicu mutasi itu kan dominannya karena ROS. Karena ROS yang bisa mengganggu keseimbangan DNA. Nah, penyebab reaktif oksigen spesies atau radikal bebas ini apa? Itu kan faktornya macam-macam. Apa yang menjadi karsinogeniknya? Nah, itu yang baru dilanjutkan. Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti Mas reaktif oksigen spesies bebas ini. Mungkin radikal bebas lebih umum kali. Biasanya karena ada itu yang menyebabkan inflamasi atau peradangan di badan. Bisa karena radang akut, ketabrak. Dulu kalau saya ada pasien-pasien luka bakar yang luka-luka nggak kering-kering tiba-tiba jadi cancer gitu. Jadi radang akut bisa juga karena radang kronis karena metabolisme kali kalau radang kronis. Oke, jadi tadi kita udah dapat apa itu cancer, penyebabnya apa. Yang pertanyaan saya yang berikutnya, kenapa nggak bisa di-stop? Kenapa susah di-stop? Kenapa ada yang terlambat tadi sirtuin atau P53 tadi bekerja? Apa penyebabnya, Mas? Itu harus kalau P53 itu bekerja, sel itu normal. Iya, kenapa dihambat? Kan syarat
terhambat maksud Gimana, saya. Mas? Kenapa terhambat Ya memang kerjaan P5-nya? ya karena dimutasikan. Karena kalau P53-nya masih oke, dia nggak bakal pernah jadi sel cancer. Iya. Mau ada ROS sekalipun rusak DNA-nya, P53-nya masih oke, ROS-nya tinggi terus, akhirnya sel itu paling mati, apoptosis. Kok Udah mati. Nggak bakal kok cancer. maksud saya kok sepinter itu cancer tuh, oh ini bisa hambat supaya saya berjalan terus, gimana ceritanya gitu? Oh, kok bisa sepintar itu? Cancer Ah, ya. jadi gini, semua di tubuh kita itu basically itu ialah berusaha adapt atau selamat dari stres. Ya. Berusaha selamat dari stres. Contoh gini, kayak Mas deh, Mas kalau dikasih stres, Mas berusaha beresin stresnya dan menghindar nggak? Iya. Kalau aku nggak bisa beresin stres menjadi suatu solusi, aku lebih baik menghindar, betul nggak? Iya. Intinya kan semua yang hidup nggak mau stres terus. Iya. Ya, sama, basicnya sama. Semua sel di tubuh kita berusaha mengurangi stres yang dia terima. Contohnya yang Mas tadi bilang, luka bakar akhirnya menjadi sel cancer. Ada traumanya dulu kan, Mas? Ada stresnya dulu. Stresnya adalah stres inflamasi, contohnya. Benar nggak? Iya. Nah, di stres inflamasi yang akut tapi akhirnya kronis itu, atau memang inflamasinya memang sudah kronis, kayak low grade inflammation, ada sel-sel yang harusnya mati tapi dia refuse to die. Jadi sel cancer itu ada sel yang refuse to die. Aku nggak mau mati. Nah, karena aku nggak mau mati, satu cara ialah aku maunya membelah. Karena survival. Jadi semua sel di tubuh kita berpikirnya ialah sama seperti kita. Kita maunya selamat. Mereka juga mau selamat. Per sel itu mengutamakan survival. Gimana? Oh, kalau aku nggak ada makanan, aku melakukan autofagi. Mas tahu kan autofagi? Mungkin pernah dibahas juga di live Mas. Autofagi itu memang apa sih? Itu kan usaha survival cell. Kalau sel nggak mau selamat, begitu ada makanan nggak ada, dia kan mati. Tapi dia nggak mau mati kan? Dia mau survive dulu. Makanya dia melakukan autofagi. Itu yang menandakan bahwa sel pun mau survive. Nah, tapi di dalam stres yang ya, tadi kan contohnya kan kalau autofagi itu terjadi pada saat stres nutrien, tidak ada nutrisi, dia recycle nutrisi yang masih bisa digunakan dari yang nggak kepake di dalam sel. Tapi kalau cancer ini stresnya itu macam-macam. Yang paling umum dan general adalah inflammatory stress, stres inflamasi. Terus stres dari hiperglikemik. Nah, jadi stres ini yang harusnya membuat suatu sel mati, dia nggak mau mati. Tapi faktor stres ini juga membuat sel tersebut mengalami peningkatan ROS juga, radikal bebas juga. Contohnya kalau hiperglikemia bahasa awamnya gula darah tinggi. Ya. Contohnya hiperglikemia terlalu kompleks. Gula darah tinggi ini efeknya, kalau kita, ini kebetulan aku dan Mas Henry ada di grup khusus nakes ya, namanya metabolic conditioning. Udah aku bahas di sana ya. Ini aku ulang aja di sini. Hiperglikemia, efeknya kenapa bisa memberikan ROS? Kenapa? Satu, dia merusak mitokondria, dan dia juga menghasilkan AGE, Advanced Glycation End Product, karena sifatnya dia glycating. Itu sumber ROS-nya di situ. Makanya orang yang sering gula darah tinggi atau diabetes, dia rentan dengan kemunculan sel malignan. Kemunculan malignansi di tubuh kita. Kalau dia sering hiperglikemia. Nah, juga ini mungkin aku nggak bisa ngawamin ini, Mas. Ini nggak bisa ngawamin ini, jadi aku ceritain aja. Simpatetik. Aku nggak tahu, Mas pernah bahas di IG Mas mengenai simpatetik tahun ini apa enggak? Akibat takutnya stres. belum dibahas. Akibat stres yang tinggi. Ya. Jadi kan kontrol stres kita salah simpatetik. Nah, kalau simpatetik kita selalu tinggi terus, tonnya sel-sel di tubuh kita yang menerima tembakan simpatetik merupakan norepinefrin itu kan melalui beta adrenergic receptor. Ini sifatnya juga membuat sel-sel tersebut mengalami yang namanya hipoksia. Aktivasi dari hipoksia inducible factor. Jadi walaupun ada oksigen tapi sel itu seakan-akan tidak ada oksigen. Sifat hipoksik yang kronis,
walaupun nggak full hipoksik sampai sel itu mati, yang sifatnya hipoksik oksigennya turun karena sel ini mengalami adrenergic tone yang tinggi nembak ke dia, membuat sel itu berubah menjadi sel yang membelah cepat. Jadi kalau sel aku nggak dikasih udara, aku mendingan metabolismenya aku rubah ke metabolisme yang tidak perlu udara. Nah, metabolisme tidak perlu udara ini Mas tahu kan? Contohnya Kan aerob. ya, anaerob. Tapi Mas lihat nggak? Kita ngomongin sedikit mengenai baking ya. Bukan karena mau baking. Coba tahu nggak pengembang yang digunakan untuk baking namanya apa? Ragi. Apa? Ragi kan? Ya. Ragi aku mau nyebutin merek. Tadi aku udah mau nyebutin merek, tapi itu merek dengan Ragi. Ragi itu gampang. Ragi itu dari sejumput bisa membelah cepat. Caranya gimana? Ragi taruh di air. Taruh di air dulu ya. Masukin gula pasir, diaduk. Ini bukan pas baking ya. Cuma cara mengaktifkan ragi. Ya, diaduk. Nah, tutup aja. Gak ada oksigen. Lihat. Dia berkembang nggak? Berbusa nggak raginya? Nah, jadi perkembangan pembelahan cepat itu tidak membutuhkan oksigen. Jadi sifat sel primitif seperti prokariot ya, itu membelahnya itu tidak perlu oksigen. Tapi agar dia eksis, dia harus membelah terus. Jadi dia, oke, gue gak dikasih oksigen, tapi gue mau tetap hidup, caranya gimana? Ya, gue harus membelah terus. Kalau bahan bakunya gulanya nggak ada, dia dorman lagi, diam dulu. Ada gulanya lagi, dia membelah lagi. Tapi dia perlu oksigen nggak perlu. Nah, jadi sel normal yang penghasilan energinya normalnya itu oxidative phosphorylation harus pakai oksigen, tapi dia stres sehingga ada gen yang namanya ada hipoksia inducible factor yang tinggi terus karena dimodulasi oleh stres tadi itu sifatnya. Akhirnya dia jadi primitif kembali. Kalau aku menjadi sel derajat tinggi yang harus pakai oksigen untuk menghasilkan energi, tapi ini oksigenku nggak dikasih terus, tapi aku juga nggak mau mati, ya mendingan aku jadi primitif aja, aku membelah terus, kayak ragi. Jadilah sel cancer, kayak ragi. Ada gula, membelah. Syaratnya ada substrat biosintesis, aku membelah. Selesai kan? Nah, itu salah satu. Oke. Jadi justru kalau ada oksigen dia akan kesulitan untuk membelah cepat. Tapi kalau dia justru blok oksigen O2 supaya dia bisa membelah cepat. Kemudian Mas, emang di tubuh kita nggak ada gitu yang bisa bikin sel tuh nih jangan sampai salah, atau kalau salah dia ini salah bikin gitu. Saya daur ulang deh, atau saya bongkar aja gitu. Supaya nggak jadi, ada nggak sih sel yang tugasnya mendeteksi ini yang salah, ini yang benar gitu? Ada. Jadi kalau mekanisme pembelahannya itu terprogramnya itu di DNA setiap sel tubuh itu sendiri ya, mandiri ya. Jadi aturan main pembelahan sel itu ada built-in di setiap sel tubuh kita ya. Tapi ada juga pengontrolnya. Pengontrolnya ini gini. Yang ngecek ini sel normal apa sel abnormal. Itu disebut namanya polisinya, polisi yang berada di tubuh kita untuk ngecek mana sel normal dan tidak normal, mana sel kita dan sel yang bukan dari kita, asing. Itu namanya sel imun. Nah, jadi untuk patogenesis cancer selain dari sel cycle tadi, dia juga harus melakukan satu hal. Dia harus bisa melakukan immuno-escape. Escape dari imun. Kenapa? Anggap aja nih Mas, ada sel yang stres, tapi dia bermutasi, dia mau jadi sel cancer. Tapi dia baru berkembang sebentar, udah kedeteksi sama sel imun. Dihancurkan nggak? Ya, hancurkan. Nah, jadi sel cancer nggak? Enggak. Enggak. Nah, jadi sel imun sistem kita juga memegang peran penting untuk immunosurveillance. Untuk surveillance itu bahasa Indonesia apa ya? Untuk mensurvey, mengawasi.
survei mengawasi adanya, misalnya gini, contoh gini, ada infeksi masuk, dia fight back, kan tugas mengawasi kan, adanya antigen kan, atau bahkan gini, ada sel yang terinfeksi, jadi tadi kan infeksi baru masuk dihajar sama imun, atau sel yang sudah terlanjur kemasukan virus terinfeksi kan, sel kalau terinfeksi di permukaan selnya dia bakal memberikan sinyal, di dalam tubuhku nih, di dalam selku ada infectious agent nih. Caranya ialah dia memproses protein dari infectious agentnya itu dan ditampilkan di epitopnya, namanya multi-histocompatibility complex, di MHC1 namanya. Ditampilkan di situ sehingga kalau sel imun lewat, ini di depan rumah dia nih ada tanda bahaya nih. Dia kasih alarm bahwa di dalamnya dia ada something. Langsung diserang. Jadi sel normal pun kalau dia terinfeksi, ya, dia bisa memberi info ke ekstraselular dia, ke jalanan di depan dia, darah, bahwa ada something wrong nih inside me. Ayo, come here. Manggil. Untuk imun gitu. Itu salah satunya. Kalau memang dia terinfeksi. Itu fungsi dari immunosurveillance. Tapi kalau cancer itu kan sel ini sendiri yang menjadi malignan kan? Walaupun bisa karena infeksi di dalamnya. Jadi bahkan sel cancer itu sendiri, yang tadinya sel normal, yang tadinya imun nggak bakal nyerang dia karena dia epitopnya atau tag kartu nama di luarnya dia bagian dari tubuh ini, sel normal. Tapi kalau dia menjadi cancer, dia mau nggak mau, suka nggak suka, juga harus menampilkan epitop bahwa terjadi alter. Jadi dia terganggu proses proteos. Jadi kalau ada gangguan proteostasis, keseimbangan protein, pembentukan proteinnya terlalu cepat, ini aku jelasin proteostasis dalam sel kayaknya nggak bakal nyampe deh kalau orang awam. Tapi intinya sel cancer itu ada gangguan proteostasis dulu di dalam selnya, sehingga dia mau nggak mau harus menampilkan ke epitopnya dia di MHC1 itu bahwa dia ada gangguan di dalam. Jadi sel cancer itu pun mau nggak mau pasti dikenali oleh sel imun. Cuman kalau sel ini nggak dikenal-kenalin, nggak ada yang nyamperin, dan dia dibiarkan berlanjut proses pembelahannya atau malignasinya berkembang sampai ke ukuran tertentu, akhirnya apa? Sel cancer berhasil mengokohkan diri gitu. Udah bisa angiogenesis duluan. Angiogenesis artinya dia dapat bisa mengambil substrat dari darah karena dia mengsekretkan angiogenic factor. Gue bisa dapat nih substrat. Sebelum dia bisa angiogenesis harusnya imun udah kenal. Jadi kalau ada orang cancer ke aku selalu bilang bukan apa penyebab kansernya aja. Kalau penyebab kansernya kan tadi macam-macam karsinogeniknya. Tapi aku selalu menanyakan juga gini dalam hati ya, nggak nanya ke orangnya, ada apa dengan imunmu? Betul nggak? Betul nggak? Yeah. Kalau lifestyle kita, polutan kita, polutan apapun karsinogenik kita, gaya hidup kita, kadar gula kita, apapun itu memicu patogenesis dari karsinogenesis di awalnya untuk membentuk suatu sel malignan. Tapi kan ada kontrolernya, sel imun. Kenapa si sel imun ikut bengong? Kenapa sel imun ini membiarkan immunoescape terjadi dari sel yang abnormal ini? Nah, itu salah satunya, Mas. Sel imun. Jadi yang ngeronda nggak ngelihat ya. Dia ronda-ronda kemana-mana, tapi dia pikir ini baik-baik aja. Dia ada masalah dengan yang bukan polisi, yang penjaga tubuh kita aja ada masalahnya gitu. Nggak bisa mengenali. Sorry Mas, ini biar lebih clear dulu ya. Aku imun dikit aja, biar lebih clear. Jadi paling gampang memberi contoh itu kemunculan cancer spontaneous itu akibat imun yang bengong, itu paling gampang menunjukkan ke orang penderita HIV. HIV itu kan sudah jelas imunnya down, ya kan? Imunnya down, CD4-nya down, akhirnya imunnya nggak bisa, adaptif imun sistemnya nggak bisa responsif, akhirnya membiarkan kemunculan malignasi maupun infeksi, betul nggak? Itu kalau Mas tadi ngasih analogi, yang ronda kok nggak nyamperin, pasti analogi awalnya apakah imunnya turun, berarti menganalogikannya seperti HIV. Tapi yang reality belum tentu imunnya turun. Imunnya normal, CD4-nya normal, CD4 plus CD8-nya normal, nggak ada penurunan, nggak ada HIV.
tapi dia punya cancer. Hmm. Nah, bengongnya dia itu ada abnormal muncul, kok dia nggak nyamperin. Itu bukan karena dia kurang, tapi mungkin karena dia sudah sibuk ngurusin inflamasi yang lain. Makanya metabolic syndrome itu identik dengan low grade inflammation. Jadi inflamasi yang terus menerus. Dia sibuk. Misalnya contohnya gini, adiposit hipertrofi, orang yang obesitas, sel lemaknya hipertrofi. Itu kan di situ kan menginvite imun untuk datang infiltrasi. Akhirnya peradangannya terfokus di situ. Imun fokusnya di situ. Di tempat lain ada mutasi, ada abnormalitas, dia sudah terlalu sibuk imunnya. Nah, itu salah satu penyebab utamanya dari lifestyle. Kenapa imun bisa menurun? Karena imunnya disibukkan oleh suatu inflamasi yang terjadi terus-menerus. Low grade inflammation itu. Gitu, Mas. Nanti, nah sekarang kita sampai, jadi penyebabnya gitu, teman-teman udah tahu ya penyebabnya. Jadi sekarang kita sampai untuk berkembang dan butuh cepat, itu tadi kita dia butuh substrat, artinya bahan, supaya bisa cepat bisa berkembang. Nah, kita ngobrolin tadi, kalau boleh saya tebak, gula. Gimana, Mas? Yes. Betul. Gimana? Kenapa gula? Kenapa nggak glukosa? Glukosa. Kenapa nggak fat atau protein juga kan bisa jadi bahan? Ya, betul. Kan logikanya gini. Logikanya kan, Mas, kalau satu sel, satu menjadi dua, dua jadi empat, mereka ada kandungan gini. Sel itu kan strukturnya, ada struktur proteinnya, udah jelas kan? Ada struktur fatnya, bener kan? Membran sel dan sebagainya. Dan juga, walaupun orang bilang, kalau sel itu kan gak ada gula, Mas, kata siapa? DNA itu ada gulanya, tapi bentuknya dalam bentuk ribus. Nah, jadi gula-gulanya itu bagian, aksesoris. Kayak di permukaan sel itu ada proses namanya glycosylation, ada sugar chain yang fungsinya untuk membuat protein itu punya fungsi sesuatu lah. Aku nggak bisa jelasinnya, terlalu kompleks. Tapi sugar itu selalu ada di setiap sel. Untuk fungsi struktural dan fungsi ya, sugar itu ada. Nah, jadi kalau protein bisa ada satu sel jadi dua, berarti kan protein juga dipakai, Mas, betul. Lemaknya satu jadi dua, kan lemak juga dipakai, Mas, betul. Kenapa cuma gula aja yang Mas bilang paling penting untuk dibutuhkan? Kan gitu. Ya kan? Kenapa? Karena syarat pembelahan sel cuma satu. Semua sel eukariosit derajat tinggi seperti manusia, mamalia, satu menjadi dua, butuh metabolisme yang disebut namanya aerobik glikolisis. Aerobik glikolisis, kan kalau orang tahu gini, aerobik glikolisis artinya apa, Mas? Artinya gini, aerobik ada oksigen. Kalau tadi Mas kan bilang kan, kalau gula jadi laktat kan fermentasi, karena nggak ada oksigen. Tapi ini ada oksigen pun, dia tetap membuat gula menjadi laktat. Nah, kalau ada oksigen, kenapa nggak gula masuk ke mitokondria jadi ATP, hasilkan CO2 dan H2O? Ada oksigennya. Ada oksigennya untuk menjadikan karbon dioksida, CO2, dan H2O, air. O-nya ada. Kenapa malah gulanya dirubah jadi laktat yang tidak butuh O, oksigen? Padahal oksigen ada. Jadi gula menjadi laktat, bisa ada oksigen, disebut namanya aerobik glikolisis. Tapi kalau memang gula nggak ada oksigen, ya mau nggak mau dia harus anaerobik. Itu wajar, katanya otot angkat beban. Nggak ada oksigen, dia anaerobik. Tapi kalau aerobik, ada gula, ada oksigen, tapi dia tetap ngotot, sel ini maunya gula menjadi laktat. Fermentasi maunya. Kayak ragi maunya. Kenapa seperti itu? Karena dengan melakukan aerobik glikolisis seperti ini, gula yang menjadi laktat ini, dia bisa nyedot gula dalam jumlah besar dari luar, dari ekstraselular, dari darah. Dia bisa menyedot gula. Kalau dia memasukkan gula ke mitokondria hanya untuk ATP, energi, gulanya itu nggak bisa masuk cepat, ngantri. Dan juga energi yang dihasilkan di mitokondria punya negatif feedback untuk menahan degradasi gula itu. Makanya nggak bakal menjadi malignan. Tapi kalau dia mau berkembang satu menjadi dua,
gulanya tuh saya sedot banyak, tapi saya buang jadi laktat. Laktatnya ini yang membuat lingkungannya tumor asidik, kan lactic acid, laktat, lactic acid. Makanya lingkungan sekitar tumor yang membelah cepat itu asidik karena lactic acidnya, karena gula dirubah jadi lactic acid. Tinggal lingkungan tumor ini pH-nya turun. Kenapa dia melakukan hal itu? Padahal itu kan suatu hal yang pemborosan. Kenapa gula disia-siakan? Kok diboroskan seperti itu? Karena gulanya itu di jalur glikolisis itu bakal dikumpulkan menjadi materi untuk jalur namanya, gak usah dihafalin, pentose phosphate pathway. Yaitu jalur untuk menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan untuk replikasi DNA baru. Nah, karena dia mau bikin sel baru. Bikin sel baru. Karena dia mau bikin sel baru. Iya. Kalau sel mau hidup, kalau aku cuma mau hidup, melakukan fungsi, aku cuma butuh energi aja. Ada gula masuk, aku jadikan energi ATP. Hasilnya ATP itu kan energinya. Tapi pembuangannya CO2 dan H2O yang aku pakai, betul nggak? Selesai. Aku cuma mau hidup, melakukan fungsiku. Aku fungsinya apa sih? Sel di mana ada fungsinya kan? Ya kalau aku cuma sel normal, gula aku pakai CO2 dan H2O. Mau ada oksigen kok, hasil ATP-nya lebih besar. Tapi kalau dia sel cancer, ya lebih efisien. Kalau aku sel cancer, aku nggak butuh, aku kan nggak punya fungsi. Aku nggak punya fungsi. Aku cuma mau membelah cepat. Jadi aku nggak butuh aku. Aku maunya gimana supaya di sitoplasma, di dalam sel sitoplasmanya itu dapat substrat untuk pembelahan sel. 1 jadi 2. Substrat biosintesis, biomas. Ya, purin, pirimidin, nukleotide, lipogenesis, semuanya yang dibutuhkan untuk replikasi 1 jadi 2, semua dipenuhi dari glukosa alias gula. Cukup. Dan itu bukan gula pasir aja loh. Iya, cukup. Takutnya orang berpikirnya cuma gula, berarti jangan makan gula pasir deh. Oh ya udah, aku makan ubi aja. Aduh, panjang lagi ceritanya nanti. Intinya makanya aku nggak mau sebut gula, aku mau sebutnya glukosa. Kalau gula soalnya orang biasanya gula pasir. Sel itu mas, sel itu kan bungkusnya itu ada protein, ada lemak. Ya. Kalau gula aja emang bisa bikin sel baru. Dari itulah glukosa. Itulah glukosa. Hebat. Jadi gini, hebat ya. Ya gini. Gula bisa jadi lemak, walaupun tadinya itu gula. Kira gini nih, Mas, aku sumpah nggak pernah makan lemak-lemak. Aku cuma makan roti, mie, apa semua yang low fat. Kok aku tetap gemuk, Mas? Padahal aku nggak pernah makan lemak. Nah itu. Kok bisa? Nasi roti mie itu kalau di darah jadinya apa namanya? Glukosa. Tubuh mau nggak glukosa itu tinggi terus di darah? Boleh, diabetes namanya. Makanya liver yang lihat, nih gula nggak ada yang mau pakai lagi nih, otot nggak mau ngambil, yang lain nggak ada yang mau ngambil. Aku harus rubah nih gula menjadi bentuk lain yang lebih aman. Akhirnya dirubah jadi lemak. Kalau udah jadi lemak, aku simpen lemak ini di mana? Pipi, perut, paha, menggemuk. Ya, walaupun menggemuk itu jelek, kita jadi kelihatan jelek, tapi lebih aman daripada kamu gulanya nggak turun-turun, betul nggak? Betul nggak? Iya. Jadi gula itu bisa jadi lemak. Justru kemampuan merubah gula menjadi lemak adalah cara tubuh bisa toleransi dengan gula. Kalau tubuh tidak bisa merubah gula menjadi lemak, tubuh itu nggak bakal mentolerir gula. Makan nasi setengah piring pun udah hiperglikemia. Kalau tubuh nggak bisa merubah jadi lemak. Makanya lipogenesis, perubahan gula menjadi lemak, de novo lipogenesis, itu ialah cara tubuh bisa mentoleransi gula yang berasal dari glukosa, yang berasal dari makanan. Dari mie, nasi, roti, tepung-tepungan, itu kan cuma nama. Tubuh tahu nggak? Di darah ada tepung lewat tuh, di darah ada beras lewat, di darah ada ubi lewat. Nggak ada kan? Yang di darah apa? Gula, glukosa. Walaupun tadinya makannya, saya nggak makan gula mas, saya cuma makan ubi. Emang ubi kamu jalan di darah? Kan enggak. Glukosanya. Nah, jadi kenaikan glukosa itu selalu di counter oleh tubuh ke bentuk yang
lebih aman, yaitu lemak. Nah, lemak yang ini disimpan ke dalam pipi perut paha. Kalau udah ngumpul, kita menggemuk, lu gemukan, ngomong aja, nggak apa-apa gue gemukan daripada gula gue tinggi. Soalnya kalau gue nggak menggemuk, gue habis makan nasi roti mie kebanyakan, gue nggak menggemuk. Tinggi. Gula gue nggak turun masalahnya. Jadi gue menggemuk ini untuk menyelamatkan gue diri sendiri dari hiperglikemia. Jadi lemak bisa nggak dari gula, Mas? Lemak gimana? Dari gula bisa. Jadi bisa kan? Jadi nggak perlu makan lemak untuk membuat lemak. Kenapa? Kamu kan makan gula. Makanya satu sel untuk membuat membran. Jadi gini, setiap sel itu kan ada membran sel. Membran sel ini kan lipid dan kolesterol, ya kan? Lipid ref dan kolesterol itu kan struktur dari membran sel. Induk punya sel anak, berarti kan membran selnya baru harus ada lemak di situ. Harus ada lemak di makanan enggak? Gula jadi lemak. Lipogenesis namanya. Makanya aku bilang tadi, kalau gula bisa dikumpulin di sitoplasma, dia bisa menjadi macam-macam. Satu, menjadi lemak. Yang kedua, juga bisa jadi rantai karbon skeleton untuk protein, amino asid. Gula bisa jadi amino asid. Tapi memang nggak bisa cuma kalau untuk khusus protein, tetap dia harus ada sumbangan nitrogen. Kenapa? Kalau strukturnya gula dan lemak, karbohidrat dan lemak kan memang karbon, hidrogen, oksigen kan. Tapi yang membedakan protein kan dia ada nitrogennya, Mas. Jadi glukosa bisa jadi karbon skeletonnya untuk protein, tapi dia tetap butuh sumbangan nitrogen. Makanya sel cancer itu selain tinggi pemakaian gula, dia juga butuh nitrogen, terutama dari glutamin. Dia haus gula, haus glutamin. Tapi yang terutama itu glukosa dulu. Nah, untuk struktur protein ini kan amino asid kan macam-macam. Jadi nggak cuma glutamin doang, tapi dia mendapatkan backbone nitrogennya dari glutamin, kayak nukleotide deh. Nukleotide yang buat bahan bakunya dia berkembang kan nukleotide paling utama ya, purin pirimidin. Itu kan semua ada rantai nitrogennya. Itu juga ngambil dari glutamin. Nah, jadi tapi basic yang drive biosintesis di awalnya cuma gula. Jadi kalau cuma protein dan lemak, itu tidak bisa mendorong suatu sel untuk berkembang. Untuk sel berkembang, walaupun ada bahan bakunya, dia ada proteinnya, ada lemaknya, ada semen, batu bata. Tapi untuk dia drive saling menyambung ini, butuh glikolisis dulu, yaitu dari gula. Makanya cara kita melihat sel yang berkembang ini mudah. Cara melihat mana sel cancer dan sel normal itu mudah. Mungkin kalau pernah dengar, Mas, namanya PET scan. PET scan, ya. Positron emission tomography. Jadi dia buat melihat sel mana yang nyedot gula paling banyak. Jadi PET scan itu ialah alat untuk men-scan pergerakan suatu molekul radioaktif di dalam tubuh kita. Molekul radioaktif itu kan bisa terbaca di scan ya. Di scan radioaktifnya itu bergerak kemana nih? Nah, itu fungsinya PET scan. Tapi substrat yang dimasukkan ke tubuh kita, radioaktif itu untuk PET scan ditempelinnya di gula. Ya. Jadi gula sebetulnya bukan gula beneran ya, ini gula sintetis. Seperti namanya sebutnya glukos analog. Tubuh mengenalinya sebagai gula, tapi ada rantai yang ditempelkan, ya, namanya FDG, fluoroduodeoksiglukos. Jadi florinnya ini atau radioaktifnya itu ditempelkan di rantai gula. Tujuannya apa? Supaya pada saat aku masukkan FDG ini, tubuh mengenali dia sebagai gula, tapi aku bisa tahu larinya kemana di scan. Karena apa? Ada tempel, kalau gula biasa kan nggak ada radioaktifnya. Tapi ini gula yang dapat tempelan radioaktif, supaya bisa dilihat larinya kemana. Itu sebagai digunakan oleh PET scan untuk nge-scan kemana larinya gula. Jadi kalau gulanya ngumpul di satu titik, paling nyala di situ, terang, di PET scan, wah ini terang nih, itu disebutnya namanya sel hipermetabolik, atau itu untuk melihat itu sel cancer. Jadi kalau onkolog nyuruh order PET scan, terus dia dapat dari radiologi, ini hasilnya, wah
Nih sel kanker kamu udah metas nih. Tadinya di sini, tuh udah ada di sana juga tuh nyala tuh merah. Sana juga ikut nyala tuh. Oh, di paru-paru juga ada nih nyala merah. Kenapa dia tahu bisa ngomong kayak gitu? Kenapa? Karena begitu saya masukin gula dengan radioaktif, larinya ke sana. Lihat di sekitar paru-parunya. Cuman ini doang kan yang nyala. Sekitarnya sel normal, tapi ada satu titik nih yang nyala terus. Berarti dia sel abnormal. Dia hipermetabolik sendiri di antara sel-sel sekitar yang sel sekitarnya normometabolik, menyedot gula dengan rate-nya normal. Tapi ada satu sel nih yang nyedot gula sendiri paling kuat. Ketahuannya gimana? Ketahuannya karena dia nyedot FDG yang gue masukin tadi ke darah. Tangkep loh. Nah, nyala tuh di situ. Nah, kelihatan. Ini sel hipermetabolik. Ini sel cancer. Jadi dari situ aja ketahuan ya sukanya sama ketahuan. apa. Apa yang dicari cancer itu ketahuan kan? Gula. Jadi nggak boleh. Nah, itu kan gula yang di label. Nah, kalau iya, nggak boleh gula dari ubi, singkong, nasi, roti, mie, kira-kira ditarik juga nggak? Jadi teman-teman ya kalau misalnya ada yang sakit cancer jangan bawa buah ya teman-teman. Tolong jangan bawa buah. Kalau bawa buah bilang buat yang nungguin. Karena kita nggak mau memperberat orang makin sakit. Nah oke Mas. Jadi kalau nggak makan, sering jadi pertanyaan, Dok kalau saya nggak makan nasi makan apa? Makan angin dong. Nah, lifestyle apa yang ini yang terakhir Mas Tio. Lifestyle apa yang terbaik buat orang yang kita mau pengen jauh dari cancer? Kalau kita udah terkena cancer atau kita takut ada keturunan cancer atau yang udah kena cancer, apa lifestyle apa yang kira-kira paling pas buat supaya ikhtiar kita untuk menghindari atau mencegah penyebaran lebih lanjut. Tadi analogi PET scan udah dapat ya Mas? Iya. Oke, udah dapat. Mudah-mudahan yang nonton juga dapat. Oke. Terus nanyanya, lifestyle apa yang bisa menjaga supaya tidak ada kemunculan sel-sel yang membelah cepat, sel-sel yang terlalu anabolik. Lifestyle seperti apa? Udah. Cari lifestyle yang selama 24 jam. Selama 24 jam setiap hari. 24 jam 7 hari. Lanjut terus. Bisa membuat gula darah kita flat terus. Gak ada kenaikan spike. Flat terus. Lah Mas, kalau makan lifestyle tersebut, yang aku maksud, makan pun tetap flat glikemia. Gula darahnya flat terus. Gak pernah ketinggian, gak pernah turun. Hipo. Flat terus. Flat glikemia namanya. Lifestyle apakah itu? Di jendela puasa dia belum makan flat. Setelah makan, tetap flat. Kok bisa Mas? Bukannya kalau setelah makan itu gula darah sewaktunya naik, pasti. Lifestyle seperti apakah itu yang kalau makan pun tidak memicu kenaikan gula darah sama sekali? Flat terus. Lifestyle apa sih Mas? Boleh kasih clue gak Mas Adri? Silakan Mas. Kira-kira lifestyle seperti apa yang bikin ya gula darahnya mencegah anabolisme berlebihan muncul di tubuh kita. Iya. Ialah lifestyle yang membuat tubuh kita bisa hemat gula, alias glucose sparing metabolism. Jadi kalau kita membuat metabolisme kita hemat gula, artinya gula tidak lompat-lompat tinggi. Kalau gula lompat tinggi berarti tidak dihemat dong. Nah. Jadi lifestyle yang kita jalanin sekarang ini di dunia modern ialah lifestyle yang disebut namanya lifestyle glucose toleran. Kita masuk sumber gula, tapi sehatnya kita tergantung toleransinya kita sama gula. Kalau aku masuk sumber gula, nasi, roti, mie, tapi gula pun naiknya sedikit dan sebentar aja, aku masih toleransi. Turun lagi. Jadi hidup kita bakal selalu berusaha mentoleransi masuknya gula. Gak boleh gula ketinggian. Ya kan? Itu namanya glucose tolerance. Tapi kalau glucose sparing, menghemat gula, kenapa tubuh kita mau menghemat gula? Karena nggak dikasih gula sama sekali. Nggak dikasih gula dari makanan. Nggak
dikasih gula dari gula pasir itu sendiri, nggak dikasih gula atau glukosa dari semua sumber karbohidrat yang digestible, yang bisa diserap gulanya. Kalau nggak dikasih itu, tubuh kita tidak pernah kemasukan gula. Pertanyaannya, kalau nggak kemasukan gula, gula darah saya bisa nol nggak, Mas? Nggak bakal nol. Nggak bakal. Aku 15 tahun tidak makan sumber karbohidrat apapun, tidak makan sumber gula dari luar, hanya makan unsur hewani seperti protein dan lemak, tapi itu sudah mengandung prekursor untuk buat gula. Tapi menyebabkan gulaku tidak lompat setelah makan. Gulaku flat terus. Habis makan, ada kenaikan gula darah nggak? Nggak ada. Flat terus. Kenapa? Karena nggak langsung masukkan gulanya langsung. Tapi gulanya aku nggak turun. Kenapa? Karena aku memasukkan prekursor gulanya. Glukogenik amino acid dan gliserol. Dari protein dan lemak. Bahan baku. Jadi gula lagi. Tapi flat terus. Nah, kalau flat terus, artinya gini, tubuh kita hemat, nih orang hostnya nggak makan gula nih, jadi gula yang ada dihemat, dijaga, jangan sampai drop, jangan sampai tinggi. Tubuh kita berusaha hemat gula. Kalau kita selalu hemat gula seperti ini, dengan memiliki flat glikemia, ada sel yang mau rakus gula, susah nggak? Nggak punya bahan. Susah nggak Mas kira-kira? Ada sel yang kalau sel memberat cepat kan butuh gula, berarti dia rakus gula kayak di pasien. Dia bisa nggak? Mudah nggak muncul di tubuh yang glikemianya flat terus atau dihemat-hemat gula? Susah, kompetisi. Susah. Tapi kalau dia muncul di orang yang gulanya banyak, malah bingung nih orangnya, gimana supaya gue makan mie semangkok gede yang gulanya harusnya lompat, tapi gula darah cepat turun. Berarti kan gulanya must go somewhere. Betul nggak? Salah satunya dijadikan lemak. Berarti selalu ada ekses gula yang harus ditoleransi menjadi bentuk lain. Nah, mungkin nggak muncul sel yang bisa memanfaatkan gula itu yang jadi abnormal? Mungkin nggak? Lebih mungkin kalau begitu. Ya, jadi rahasianya selalu kembali ke pola glikemia dari suatu lifestyle. Suatu lifestyle yang bisa menjaga flat glikemia atau lifestyle yang bisa hemat gula, mencegah kemunculan sel-sel rakus gula. Tapi suatu lifestyle yang berusaha cuma tetap masuk gula, tapi berusaha toleransi terus nih. Bawa olahraga deh, dia turun lagi. Bawa apalah, hanya berusaha mentoleransi. Gulanya tetap masuk, tapi cuma meng-create toleransinya doang. Akhirnya somehow, saat kita alpha, dan gulanya hiper, karena kita nggak bisa membentuk toleransinya, disitulah ada chance untuk sel rakus gula muncul dalam menikmati gula yang dimasukkan itu. Itu jawabannya. Saya potong sebentar, Mas. Tapi kan boleh. Otak kita kan bahan baku utamanya gula, Mas. Kalau nggak kena gula... Maksudnya bensin, bukan bahan baku. Iya. Bensinnya. Bensin di otak kita kan. Kalau nggak nanti bisa hipoglikemia, bisa pingsan. Ya. Itu kan pendapat umum, pengetahuan dasar. Ya mungkin, sorry ya. Di medis pun, Mas sebagai dokter juga diajarin seperti itu. Nggak disalahkan. Betul nggak? Iya. Enggak. Jadi gini, bayangkan kita sebuah mobil, Mas. Bayangkan kita sebuah mobil. Kalau mobil itu mesinnya di mana, Mas? Mesinnya, ya maksudnya bensin gitu. Kalau Mas lihat mobil, kan mobil ada roda-roda nih. Ya. Roda-roda bergerak. Ya. Mesin motornya yang menggerakkan roda-roda itu, dan pakai sistem Excel-nya itu, tapi putaran utamanya yang menggerakkan mesin itu lokasinya di mana? Di dalam mobil apa di mesin depan? Di dalam. Ya kan? Maksudnya di dalam mesin kan? Di dalam kap motor kan? Ya. Iya, di kap. Ya, jadi mesin itu yang menggerakkan semua roda-rodanya. Nah, sekarang manusia, anggap aja manusia itu mobil, Mas. Iya. Kita bergerak nih, tangan, kaki bergerak, jantung berdenyut. Anggap ini semua pergerakan-pergerakan ini membutuhkan mesin seperti mobil. Nah, sekarang tanya, mesinnya itu leher ke bawah apa leher ke atas? Mesinnya leher ke bawah, tapi komputernya di atas. Mesinnya leher ke atas dong, ya. Kontrolnya menggerakkan. Ini kan cuma roda-rodanya. Iya. Aku bergerak gini. Kalau ini nauzubillah zalik ya. Orang stroke bisa nggak angkat tangan gini? Kalau dia kena yang sisi kiri bisa nggak angkat tangan gini? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Ototnya gede deh, Mas.
ototnya gede, tapi kena stroke sebelah kiri. Bisa nggak dia angkat Nggak kiri? bisa. Kenapa? Motornya kan di sini. Iya. Ini cuman dapat perhitungannya. Jantung berdetak. Saraf mengontrol denyut dan gas dan rem di jantung, sarafnya memang dari mana? Dari sini. Otak kan? Nah, jadi kalau tubuh manusia dianggap seperti mobil, mesin biologi atau mobil, mesinnya di mana sih? Di sini. Ya, otak. Nah, sekarang sepakat ya, mesin manusia ialah otak. Iya. Yang lainnya cuma berdasarkan perintahnya bergerak dan homeostasis. Semuanya otak. Iya. Nah, oke. Kalau di mobil, mesinnya itu butuh bensin nggak? Disemprot bensin nggak? Butuh bensin. Sekarang nyimpen bensinnya di mana sih kalau mobil? Di tangkinya. Tangkinya itu di mana sih? Di belakang kan? Di luar mesin. Ini kan tangkinya. Gede. Tergantung kalau mobil. Iya. Mobil yang gede, tangki bensinnya besar. Mobil kecil, tangki bensinnya kecil. Iya. Sekarang aku tanya. Kalau manusia mesinnya di sini, berarti butuh bensin kan? Nah, Iya. taruh tangki bensinnya di mana? Ayo. Di sini, di perut, pinggang. Di seluruh tubuh. Iya. Seluruh tubuh ya tangki bensin kita. Di mana kan seluruh tubuh? Di balik kulit kita. Coba dicubit pipinya yang cabi itu, yang gemesin, ayo. Coba pegang-pegang. Ini apa nih yang belenyap-belenyap ini? Namanya apa? Lemak. Ayo, perutnya pegang masing-masing, jepit. Pakai jempol. Digoyang-goyang. Bisa bergerak. Mobile. Apa namanya? Lemak. Oh. Pinggulnya yang seksi. Pahanya yang besar. Coba dipencet-pencet. Apa namanya? Lemak. Sebanyak itu tangki bensin kita. Sebanyak itu. Tapi bukan berapa kilo kita. Nah, itu kan lucu kan? Paham umum ialah mesin otak, tapi bensinnya gula. Sekarang aku tanya, di manakah menyimpan gula? Kalau dokter cepat. Kalau orang awam mungkin belum tahu. Dokter cepat. Dokter tahu. Cuma di liver. Karena diajarin. Glikogen. Jadi tubuh kita menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Glikogen bisa disimpan di otot. Tapi kalau kita lagi butuh bensin buat otak, glikogen di otot yang bisa jadi gula, itu nggak bisa dikeluarin ke darah. Glikogen di otot cuman buat simpenan otot itu sendiri untuk dipakai dia. Nggak disumbangkan keluar. Jadi kalau kita belum makan, yang menyumbangkan gula ke darah untuk bisa dipakai otak, itu cuman liver. Berapakah beratnya glikogen di liver? 80 sampai 100 gram. Tok. Berapa lama bisa bertahan 80 sampai 100 gram ini untuk menyumbangkan gula di darah kalau nggak makan? Cuma 26 sampai 28 jam saja. Habis setelah itu. Selesai. Kosong. Kalau ngandelin gula di liver. Kenapa? Glikogen di liver yang cuma 80-100 gram itu, kalau kita nggak makan, itu dikembalikan ke darah. Dikeluarkan lagi, dirontokin lagi jadi gula lagi. Makanya, sebelum habis, kita kan biasanya langsung buru-buru makan gula. Nasi, roti, mie, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya glikogennya nggak kosong. Terus, kalau ini cuma 80-100 gram, aku tanya, lemak kita berapa gram? Jangan berapa gram ya, tambahin K depannya. Berapa kilogram? Ayo. Yang merasa, Mas, berasanya 80, Mas. 80 itu kamu lemaknya berapa kilogram sendiri? Kalau di liver, semua liver manusia sama. Mau orang berat 115 kilo, sama orang berat cuma 60 kilo. Di livernya sama. 80 sampai 100 gram. Tapi yang beda, lemaknya. Yang 115 kilo, berapa kilo tebak? Aku nggak mau nebak-tebakan ya. Kasihan orangnya. Pilih aja lemaknya berapa. Cubit aja tebalnya semana. Jadi tangki bensin kita itu bukan gula di liver, tapi lemak. Pertanyaannya tadi apa, Mas? Kan harus makan gula. Lalu, ada yang salah nih dengan desain mobil manusia nih. Masa disediakan tangki bensin berkilo-kilo, maunya nyari yang cuma 100 gram.
Kalau 100 gram lagi ya pantesan kita makan terus. Baru belum nyampe 6 jam, makan lagi. Belum pakai 6 jam, makan lagi. Kenapa? Karena kalau ngandelin cuma cadangan tangki bensin kecil di liver kayak gini dalam 100 gram, konyol. Berarti emang otak bisa pakai lemak, Mas? Kan harusnya nanya gitu. Lemak, otak bisa pakai lemak? Kayak nggak bisa. Itu jeleknya. Otak manusia, jadi gini, kalau lemak kita olahraga, kita nggak makan lemak itu dilepas ke darah, jantung bisa pakai, liver bisa pakai, otak bisa pakai lemak yang dilepas ke darah dari pipi perut paha kita yang dibocorin kalau kita nggak makan. Tapi cuma satu yang nggak bisa pakai lemak itu. Karena ada yang namanya blood-brain barrier. Jadi pembuluh darah di otak itu, pembuluh darahnya beda dengan pembuluh darah di otak ke bawah, di luar otak peripheral. Itu beda. Pembuluh darah otak itu disebut namanya blood-brain barrier. Pembuluh darah tebal di otak. Tidak mengizinkan masuknya lemak nyebrang ke otak. Kalau gula bisa, tapi lemak nggak bisa. Kok desainnya aneh ya manusia ya? Lemaknya, bensinnya itu, tangki bensinnya lemak, tapi otaknya malah didesain untuk tidak bisa menyeberangkan lemak. Makanya jadi orang mikirnya gula terus yang bisa. Tapi kalau mikirnya itu gula, kok tangki bensinnya kecil banget ya, cadangannya cuma 100 gram. Jadi, apa kuncinya otak bisa kenal pipi perut paha ini? Gimana lemak ini bisa nyebrang ke otak? Walaupun memang nggak bisa. Caranya satu. Konversikan dulu lemaknya menjadi bentuk yang bisa dikenali otak. Namanya beta hidroksibutirat. Asetoasetat. Itulah rantai lemak yang sudah bisa dikenali otak. Kita nyebutnya namanya keton bodies. Keton bodies ialah suatu substrat yang digunakan oleh di otak sebagai energi dan juga sebagai bahan baku untuk glow, keton, tapi dia asalnya dari rantai karbon lemak. Kalau sudah ada keton di darah, congrats. Mesin sudah kenal tangki bensin. Ayo cubit. Tangki bensinnya di otak. Mau cara ini kenal otak, mau lihat ini bensin gua. Cara gimana? Rubah dulu lemaknya menjadi keton. Caranya, Mas? Beli alatnya di mana, Mas? Untuk rubah konversikan jadi keton. Ini di mana alatnya? Nggak usah dibeli. Alatnya udah ada, namanya liver. Converternya namanya liver. Udah ada built-in. Loh, saya punya liver tapi kok saya nggak punya keton, Mas? Ini lemak banyak nih. Otak saya nggak kenal. Balik otak saya nyari gula terus. Saya tangki bensin berkilo-kilo, berat saya 115, tapi saya nggak nyampe, nggak usah nunggu 6 jam, Mas. Per 3 jam saya udah lapar. Padahal tangki bensin gede. Kan aneh. Ya karena otaknya nggak bisa nyari lemak. Gulanya balik turun, bikin otak nyari makan lagi. Nyari di dalam sedikit. Nyarinya dari makanan. Jadi gimana mengaktifkan mesin konverter liver untuk bisa mengubah kembali lemak menjadi bentuk keton yang bisa dikenali otak. Supaya lemak jadi keton, naik otak. Lemak jadi keton, naik otak. Jadi otak ini nggak nagih makan terus. Bisa lihat bensin berkilo-kilo yang dibawa bertahun-tahun ini nggak hilang-hilang. Syaratnya mesin konverternya aktif lagi, satu. Jangan masukkan sumber glukosa dari makanan. Begitu kita tidak menyetop semua sumber glukosa dari makanan, maka glikogen di liver tadi yang 81 gram itu menipis. Kalau dia udah menipis, tidak bisa mensuplai gula ke darah lagi, akhirnya tubuh mengalami metabolic switch. Tadinya pembakar gula menjadi pembakar lemak full optimal. Jadi kalau kemarin kita bakar gula di otak, kita kalau mau nurunin berat badan, kan harus bakar lemak. Tapi setengah-setengah bakarnya. Cara ngurangin kalori atau puasa. Di jendela itulah kita bisa bakar lemak. Tapi nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena ini keburu teriak lagi otaknya nyari gula. Jadi kalau mau bener-bener bakar lemak yang sebenarnya, kenal tangki bensin, tubuh
jangan dibuat cuman toleransi gula, harus bisa hemat gula. Switch semuanya pakai lemak sesuai kodratnya. Tangki bensinnya lemak, ya bensin buat mesinnya juga lemak juga dong, dalam bentuk keton. Itulah cara otak mengenali lemak di badan kita, bentuknya harus jadi keton. Oke, Mas. Eh, apa tadi balik lagi ke lifestyle, Mas. Apa aja yang kita mesti lakukan setiap hari? Hari-harinya itu apa aja yang kita mesti lakukan, seperti makan yang kita tidak toleran dari glukosa tadi. Jadi rendah gula di badan, maksud saya glukosa darah di badan itu tetap harus stabil, insulinnya harus stabil. Ya. Apa aja yang harus dilakukan, Mas, selain itu, Mas? Selain makan. Makan, iya. Ya itulah, hidup manusia 24 jam nggak makan terus. Yang benar seperti itu. Jadi sebetulnya kalau Mas nanya sama aku, sebetulnya gampang jawabnya. Harusnya nanya kepada alam. Nanya kepada alam ini bukan nanya ke daun-daun yang bergoyang, rumput-rumput yang bergoyang, jangan, nggak bakal jawab. Nanya kepada alam, bagaimana alam didesain untuk membuat insting perilaku manusia itu terbentuk oleh alam. Sekarang aku tanya, alam kita sekarang, insting kita membuat kita dengan insting kita yang primitif ini, yang dasar. Kalau kita keluar dari misalnya ini aku di kantor, Mas di klinik, atau orang lain di kantor. Begitu keluar, apa yang dibimbing oleh alam kalian? Yang paling mudah ialah membimbing makan, karena banyak yang jualan. Membimbing untuk, aduh, kalau jalan capek, pesan Gojek. Membimbing untuk apa yang bisa buat kita mencapai satu titik ke titik lainnya, tapi nggak capek-capek. Naik mobil, naik motor, bus, dan sebagainya. Itu alam. Alam modern kita membentuk perilaku kita. Makanya aku bilang, kenapa cancer makin banyak sekarang, Mas? Berarti ada yang salah nih. Alam kita makin berubah dibanding alam tahun 60-70-an misalnya. Alamnya membimbing kemunculan cancer, penyakit metabolik makin banyak. Alamnya membimbing. Kitanya ngikutin. Makanan makin banyak, kita makin mudah mager, semua bisa online, tidur bisa malam karena hiburan sampai malam. Alamnya sudah membimbing kita ke arah itu. Tapi kalau mau tahu sebenarnya bagaimana nature-nya alam untuk manusia, udah ke hutan. Itulah Tuhan kita menciptakan makhluknya juga disertai oleh alamnya. Kenapa? Agar alamnya, ekosistem yang diciptakan untuk spesies-spesiesnya di bumi ini, termasuk manusia spesiesnya juga, tapi kegedean otak, makanya jadi pinter. Itu sebetulnya settingan dasarnya ialah alam. Perilaku kucing, anjing, singa, itu diatur alam. Perilaku manusia juga diatur alam. Alam buatan siapa? Buatan Tuhan. Nih, alamnya, kamu bakal berperilaku seperti apa? Yuk, kita sama-sama membayangkan diri, kita masih di alam ciptaan Tuhan. Asli, belum ada buatan manusia. Gak ada gedung-gedung, gak ada jual makanan, dan sebagainya. Alamnya Tuhan. Hutan. Ya, jangan. Padang pasir juga buatan Tuhan, tapi kalau aku taruh di padang pasir terlalu ekstrim ngebayanginnya. Hutan yang rimba, yang bagus lah. Pokoknya ciptaan Tuhan yang ada otak-atik manusia. Free from modifikasi dari human. Humannya cuma bagian dari spesies yang hidup di situ. Saat manusia bangun di pagi hari, insting pertama manusia, perilakunya harus apa? Nggak ada nasi uduk. Ya, nggak ada. Insting kita di pagi hari saat terbangun dari tidur kita sama seperti kucing, anjing, singa, sapi terbangun. Saat mereka terbangun, mereka nyari apa sih? Cari makan. Yes, basic survival semua spesies nyari makan. Kalau kita sekarang nyari makan, cari apa? Cari duit. Cari duit. Ada nggak kucing cari duit? Ada kan? Basic manusia kalau mau hidup sama seperti spesies lain, kamu harus makan. Nah, pertanyaannya, kalau kamu harus makan, kamu ngapain di hutan?
Masih bisa pesan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kamu mau hidup, kamu harus makan. Berarti kamu di kondisi belum makan, harus cari makan. Betul nggak? Puasa artinya. Ya. Kalau orang lagi, Mas, bukannya kita kalau mau gerak aktif fisik butuh tenaga, Mas, harus makan dulu. Itu kan teori sekarang. Kamu butuh gerak aktif fisik untuk apa sih? Saya sekolah, Mas. Saya kuliah. Saya ke kantor cari duit. Apapun yang kamu lakukan hari itu bukan untuk cari makan yang sebenarnya. Jadi kamu makan dulu, baru aktivitas. Itu manusia di kota. Untuk sekolah, belajar, cari duit, kemanapun kerja. Itu bukan cari makan. Makanya kamu makan dulu. Tapi kamu terbangun di hutan ciptaan Tuhan. Kamu cuma nyari satu hal. Kalau hari ini saya mau hidup, saya harus makan. Berarti kamu cari makan kan? Kalau kamu cari makan, kamu sudah makan belum pagi-pagi? Belum makan. Kalau kamu melek sudah ada makanan di depan mata, kamu makan. Perlu nggak pergi cari makan? Ya, kenyang. Perilaku yang dibimbing oleh alam ke semua spesies di pagi hari, termasuk manusia, ialah tidak makan, kondisi tidak makan, puasa. Kalau di zaman modern, kalau di hutan nggak ada namanya puasa. Puasa itu terjadi karena memang tidak ada makanan. Kalau di sekarang, perilaku yang harus disamakan seperti di alam ialah bangun pagi, ada makanan, abstain dulu dari food. Ini namanya puasa. Di hutan, tidak ada puasa. Puasanya involuntary, tidak diniatkan. Di sini kamu kalau nggak makan, harus diniatkan. Puasa, perilaku pertama saat kita bangun pagi di alam buatan Tuhan. Perilaku keduanya apa? Kalau kamu mau hidup dan cari makan, kamu duduk di depan guamu di hutan, atau kamu bergerak mencari makan? Pergi, bergerak. Bergerak kan? Kan makanannya tidak nyamperin kita, tidak ada yang ngirit. Makanya harus bergerak cari makan. Berarti di kondisi kamu tidak makan, kamu harus menggunakan fisik, tenaga. Menggunakan bensin yang udah ada di dalam. Bukan masukin bensin dulu. Berarti bensinnya manusia itu apa sih sebenarnya? Tangki bensinnya gula di liver atau pipi perut paha kita yang jadi modal untuk bisa makan. Kan ketahuan jadi tangki bensinnya apa? Gula apa lemak? Yang cuma 100 gram apa yang berkilo-kilo? Kalau kamu harus bergerak dengan modal bensin yang ada di tubuh kamu, yang menggerakkan itu harus tahu nggak bensinnya di mana? Karena kalau tahunya ini gula makin turun belum makan, bisa nggak ini merintahin untuk bergerak? Apa malah jadi kebetulan? Keliangan. Jadi syarat utamanya untuk hidup di alam buatan Tuhan, mesin yang gerakin harus bisa kenal pipi, perut, paha. Makanya baru bisa fasting di kondisi tidak makan, moving, aktif mencari makan. Itu perilaku pertama. Itu perilaku kedua. Tapi di hutan, di mana tidak ada electricity, listrik, kalau sudah sore, seperti sekarang udah 5:30, udah mau gelap, masih mau nongkrong nyari makan, apa buru-buru balik ke tempat yang aman? Buru-buru balik ke tempat yang makan. Manusia sama spesies lain, kalau dia hidupnya di hutan, dia harus selamat dari predator lain. Karena bukan manusia predator terunggulnya di hutan. Masih banyak predator lain yang lebih unggul dari manusia. Kita bukan pemangsa tunggal, kita bisa dimangsa. Jadi kita cari aman. Kalau udah gelap, kita rentan dimangsa. Jadi kita sudah pasrah dan rileks kalau sudah sore. Nggak ngotot, cari makan terus. Nggak stres terus. Kalau cari uang, ya maklum. Mau sampai malam pun bisa dihajar terus. Kalau di hutan, cari makan, kamu berhenti di sore hari. Takut, pasrah kalau udah sore. Balik. Mendingan coba lagi besok. Karena aku mau bertahan hidup, bukan mau mati. Kalau aku maksa, cuma untuk makan doang, aku pasti mati. Makanya aku balik aja. Dapat seadanya, bawa pulang. Yang keempat, ya tadi relaxing ya. Yang keempat ialah
Apa yang kamu cari di hutan untuk makan? Mas, kan banyak daun-daunan, Mas. Ada kangkung, bayam, dan sebagainya, bisa aja banyak daun yang bisa dimakan. Ya banyak. Monggo dimakan. Rasanya gimana? Enak loh, Mas, sayur kangkung. Habis ditumis ya? Enak loh, Mas, sayur kode. Ya, habis disantenin ya. Daun-daun itu enak setelah dibumbuin ya. Coba makan yang masih asli di alam. Monggo. Monggo rebutan sama kambing. Kambing suka. Aku sih gak suka kalau mentah. Kalau dimasak dulu, diminyakin, dilemakin, dibumbuin, suka. Minimal dikasih Thousand Island deh kalau mentah. Tapi jangan benar-benar mentah. Gak palatable. Makanya spesies manusia tidak berburu daun-daunan. Manusia mencari hewan. Hanya dengan teknologi api. Cuma ikan dibakar, dimakan, walaupun nggak dibumbuin senikmat kita sekarang. Hanya ikan dibakar doang, simple, nggak dikasih bumbu. Bandingkan sama daun dibakar atau daun direbus. Ikan direbus sama daun direbus sama bumbu. Mana yang palatable? Lidah. Mana yang enak? Ikan, telur, ayam, daging yang cuma dibakar simple tetap menjadi pilihan spesies manusia nggak? Palatable. Itulah apa yang kamu makan. Hutan rimba membuat kamu mau nggak mau, suka nggak suka, dijamin low carb. Karena kamu nggak bisa nungguin padi tumbuh dulu, nggak bisa nungguin semua tumbuh-tumbuhan berbuah dulu, dan sebagainya. Kamu harus makan hari itu. Yang kelima, perilakunya ialah kalau sudah gelap. Ini bentar lagi gelap nih. Tapi di luar lampu-lampu pada nyala. Kalau di hutan, begitu matahari mau turun, hutan tiba-tiba nyala semua nggak lampunya? Enggak. Nggak ada. Ya paling kita cuma nunggu rembulan datanglah. Paling gitu kan? Iklan rembulan datang bulan. Cuma nunggu rembulan. Terang apa sih rembulan? Gelap. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Karena manusia memiliki teknologi api, bikin api unggun. Nonton api unggun sama nggak kayak nonton Netflix? Beda. Akhirnya kalau sudah gelap dan tidak banyak hiburan di malam hari atau apa, tidak bisa melakukan sesuatu untuk usaha apapun karena gelap itu membatasi manusia dari bergerak. Akhirnya kamu tidurnya itu jam berapa? Nunggu jam 11, jam 12? Apa tidak lama, hanya beberapa jam dari gelap, kamu sudah akhirnya tertidur. Tidur cepat setelah gelap, itu perilaku yang diatur oleh alam. Jadi kalau nanya ke aku, Mas, perilaku yang sehat itu seperti apa? Aku nggak mau ngarang. Aku ikutin bagaimana desain spesies manusia yang diatur oleh alam. Manusia dibuatin Tuhan, Tuhan juga buatin ekosistemnya. Insting interaksinya membuat perilaku manusia harus seperti apa? Yaitu pagi bangun belum makan, bergerak di kondisi tanpa makanan, relax kalau udah sore, makan tidak tinggi karbo, tidur tepat waktu. 5 kok. Fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Cuma 5 yang diatur alam. Bukan diatur aku. Aku cuma ngangkat permukaan supaya kelihatan lagi, nggak lupa. Desain perilaku 24 jam kita harus seperti apa. Gangguan di 5 ini adalah akar masalah dan kemunculan berbagai penyakit di dunia modern, di lingkungan obesogenik, lingkungan yang mudah membuat manusia obes. Kalau kamu tidak di hutan, itu namanya lingkungan linogenik, lingkungan yang mudah membuat kamu dan menjaga kamu tetap lean, bukan obes. Jadi kalau kita mau sehat dan langsing, saya gimana? Saya cuma satu, ke hutan. Mau nggak? Nggak mau. Hutan. Ya udah, tetap di kota, tapi batasi. Tahu konsep hidup nature sebenarnya apa? Di tengah penawaran, kemudahan, kita tetap
punya pembatasan diri, punya boundaries. Ada makanan, tar dulu, belum waktunya makan. Ada kenyamanan, bisa santai. Pagi aktif bergerak, bagus lagi olahraga. Udah sore, kerjaan masih diterusin, masih bisa nih. Hiburan masih bisa nih. Relax dulu. Udah, jangan maksa. Udah mau pulang. Ada makanan, banyak. Karbo di mana-mana. Batasi diri. Aku cuma mau makan ikan, telur, ayam, daging. Ini normal di hutan. Kalau yang ketan, apapun itu nggak normal. Roti nggak normal. Di hutan kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau daging ini oke lagi bumbuin, tapi dia pastikan nggak ada gula ikan tepung. Yang aku makan. Pembatasan diri, menentukan pilihan. Aduh, udah malam. Selesai Isya, mau ngapain lagi ya? Kalau mau ngikutin, masih ada bola. Masih banyak hiburan di mana-mana. Batasi dirimu. Udah, seperti di hutan. Mendingan tidur aja. Jadi supaya kita tidak tergelincir terus dengan arus perkembangan zaman yang menyelamatkan kenyamanan dan menumbuhkan berbagai penyakit di mana-mana. Kemudian penyakit karena lifestyle kita yang makin jauh dari nature-nya. Aku kasih tahu, bayangkan di hutan, terapkan di kota. Bayangkan di hutan, terapkan di kota. Kan nggak ada yang mau benar-benar ke hutan. Bayangkan kamu di hutan, dari pagi sampai malam, apa yang kamu lakukan di sana, terapkan di kota. Udah kan? Itu tips untuk perilaku sehat. Sudah diatur alam, bukan diciptakan manusia. Tapi alam ciptaan Tuhan memberikan clue-nya manusia berperilaku. Sama seperti memberikan clue-nya singa harus apa perilakunya, kucing harus seperti apa perilakunya. Sebabnya, karena singa, kucing, gajah bertindak sesuai perilakunya di alamnya. Pernah dengar ada gajah diabetes? Pernah dengar ada singa hipertensi? Pernah dengar ada kucing kena autoimun? Kok cuma satu spesies buatan Tuhan aja yang namanya manusia, penyakitnya macam-macam. Yang salah itu siapa? Tuhan ciptakan manusia sempurna. Free will kita menjauhkan kita dari nature-nya kita berperilaku. Catat, resapi, bayangkan, pikir sendiri mana yang benar, pelajari, berubah. Itu rahasia. Iya. Nah, jadi teman-teman saya coba simpulkan tadi kita mesti, karena kita tahu metabolisme, penyebabnya juga, jadi mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bisa mengurangi kesempatan untuk jadi sel kanker atau berkembang sel kanker termasuk sel autoimun ya Mas. Mungkin suatu saat kita udah kelamaan Mas Tio, maaf Mas Tio, makasih ini waktunya. Nanti suatu saat kita akan bicarakan lagi salah satunya apa pentingnya relaksasi atau sleeping dengan gula darah dan kanker gitu. Dan kemudian apa gunanya puasa, ada autofagi tadi, apa guna sih dan bagaimana cara melakukan autofagi atau puasa yang kita juga bukan malah menambah radang tapi malah memperbaiki sistem imun termasuk menghambat penyembuhan kanker. Nanti suatu saat kita jadwal lagi ya Mas. Teman-teman ini ya, Mas. Tanggal 29 Oktober saya mengingatkan kita ada acara di GDC di Jakarta, bisa offline dan bisa online. Nanti silakan cek link di bio, ada kode referral, jangan lupa cantumkan itu sampai tanggal 10 Oktober ada harga khusus pakai kode referral sampai kalau bisa sampai sebelum 10 Oktober. Nanti kedepannya lagi, nanti kita mudah-mudahan ada waktu lagi kita obrolin lagi. Nanti Mas Tio juga akan jadi bicara di sana mengenai mengenai cancer ini, mungkin bisa langsung tanya jawab sama beliau. Maaf, di sini tidak ada tanya jawab ya teman-teman, kita udah lewat waktunya. Baik teman-teman, belum bidding sama saya juga. Iya, jadi teman-teman jangan langsung lakukan yang seperti kita lakukan, Mas Tio sama dan saya. Karena yang penting tadi itu, yang penting rendah glycemic index, rendah insulin, maksudnya stabil insulinnya, rendah gula, karena gula itu bisa aja dengan stres aja kita bisa naik gulanya. Ada tadi Mas Tio sempat sebutkan simpatetik.
Itu aja teman-teman, nanti ke depannya mudah-mudahan kita ada jadwal lagi, mudah-mudahan kita ketemu nanti tanggal 29 Oktober, jangan lupa cek link di bio. Makasih Mas Tio, makasih teman-teman semua. Mas Semoga Andi. bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. teman-teman, makasih.